Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan catatan Bunda Rayan. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gimana? Masih semangat untuk belajar kimia dengan catatan Bunda Rayan? Nah, silakan disimak tayangan ini, kita belajar bareng-bareng, yaitu tentang kelanjutan dari konten yang sebelumnya, yaitu pengenalan dari ilmu kimia. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi dan klasifikasinya, metode ilmiah, bahan-bahan kimia yang berbahaya, serta alat-alat kimia yang ada di dalam laboratorium dan penggunaannya di dalam laboratorium. So, buat anak-anak yang cantik dan tampan, yang juga soleh dan soleha, disimak baik-baik tayangan ini sampai habis pokoknya, karena bakal banget bermanfaat untuk kalian. Oke semuanya, jadi kalau kalian ingat tentang konten yang sebelumnya, yaitu tentang ilmu kimia, nah disitu bisa kalian lihat di tanda panah ini, ya, disitu ada kata materi. Nah, bayangan kalian tuh kalau materi itu yang gimana? Oh, pasti ngebayanginnya tuh uang, ya kan? Materi itu uang gitu ya. Terus kalau uang itu kita nempatinnya di mana sih? Oh, kita nempatin uang di dalam dompet gitu kan, biar aman, uangnya tidak hilang. Lalu kalau kita misalnya nih nabung nih ya, nabung uang di celengan. Nah, dari awalnya yang kondisinya tidak ada uangnya, sampai lama-lama kita tabung semakin banyak, otomatis kan si tabungan menjadi lebih berat. Oh, berarti si uang-uang tersebut tuh mempunyai massa. Ya, setiap uang itu pasti mempunyai massa, sehingga si celengan tersebut menjadi lebih berat. Nah, berarti kalau misalnya uang-uangnya sudah terkumpul dalam si celengan itu, otomatis uang-uang itu kan mengikuti bentuk ruangan si celengan tersebut. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang bisa menempati ruang dan mempunyai massa itu dinamakan dengan materi. Masih banyak ya contohnya yang lain. Untuk partikel-partikel penyusun materi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada atom, molekul, dan ada ion. Untuk pengertian dari campuran, senyawa, unsur, atom, molekul, ion, kalian bisa simak baik-baik tayangan ini ya. Pokoknya jangan di skip, biar kalian itu bisa banget memahami apa aja sih materi-materi dengan klasifikasinya. Pengenalan laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seseorang praktikan untuk melakukan kegiatan percobaan atau praktikum, di mana praktikan itu adalah seseorang yang melakukan kegiatan praktikumnya. Untuk bahan-bahan kimia, jenis-jenisnya bisa kalian lihat di tanda panah ini ya. Yang pertama, bahan kimia yang bersifat mudah meledak adalah suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Yang kedua, yaitu bahan kimia yang bersifat mengoksidasi adalah suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Yang ketiga adalah bahan kimia yang bersifat karsinogenik, adalah sifat mengendap dan merusak, terutama kena pada organ paru-paru, karena zat-zat yang terdapat pada rokok itu membuat paru-paru menjadi berlubang dan menyebabkan penyakit kanker.
Yang keempat yaitu bahan kimia yang bersifat dangerous for the environment. Maksudnya adalah ini bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan. Jadi untuk bahan ini dapat merusak atau menyebabkan suatu kematian ikan atau organisme akuatik yang lainnya. Yang kelima adalah bahan kimia yang bersifat flammable. Artinya adalah bahan kimia yang mudah terbakar, yaitu bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Yang keenam adalah bahan kimia yang bersifat beracun atau toksik. Adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia atau juga bisa menyebabkan kematian apabila toksik itu terserap ke dalam tubuh karena tertelan oleh kita, terus bisa juga lewat pernafasan atau kontak lewat kulit. Nah, yang ketujuh itu bahan kimia yang bersifat korosif. Jadi maksudnya adalah bahan kimia yang karena reaksi kimianya itu bisa mengakibatkan kerusakan apabila ada kontak gitu dengan jaringan tubuh atau bahan yang lain. Nah, untuk alat-alat kimia yang ada di laboratorium itu banyak banget ya, bisa kalian lihat di tayangan ini. Jadi contohnya saja ada gelas kimia, gelas ukur, labu Erlenmeyer, biuret, terus ada pipet tetes, ada tabung reaksi. Jadi pokoknya banyak banget. Silahkan aja kalian simak tayangan ini sampai habis. Jadi setelah kalian menonton tayangan ini sampai habis, biar ilmunya itu nanti berkembang, kalian itu wajib untuk merangkum poin-poin terpenting yang ada di catatan ini. Lalu tugas berikutnya adalah kalian menyebutkan contoh-contoh materi, terserah mau apa aja. Terus kalian juga cari sebanyak-banyaknya contoh dari atom, molekul, ion, terus unsur. Lalu kalian cari contoh bahan kimia yang tadi telah disebutkan berdasarkan sifat dari bahan kimia tersebut. Oke, terima kasih buat anak-anak yang cantik, yang tampan, yang soleh dan soleha. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe. Oke, semoga kalian tetap semangat terus menyaksikan catatan Bunda Raya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.